Orang Jepang itu suka sekali dengan pekerja orang Indonesia ya. Benarkah Jepang diam-diam menggantungkan masa depannya pada tenaga kerja Indonesia? Jawabannya ada di akhir video ini. Di tengah dunia yang semakin tertutup terhadap arus imigrasi, Jepang justru mengirim sinyal yang mengejutkan ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Saat banyak negara memperketat pintu bagi pekerja asing, Tokyo malah terlihat membuka jalur khusus yang terasa istimewa. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya besar. Apakah ini sekedar kebutuhan jangka pendek atau tanda bahwa masa depan ekonomi Jepang mulai bergantung pada tenaga kerja Indonesia? Menteri Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengumumkan rencana mengirim lebih banyak pekerja Indonesia ke Jepang. Langkah ini dilakukan usai pertemuan dengan AP2LN untuk membuka peluang magang internasional bagi para transmigran dengan durasi 2 hingga 10 tahun. Jepang sendiri membutuhkan 40.000 pekerja asal Indonesia, namun baru 25.000 posisi yang terisi. Pekerja dapat meraih penghasilan hingga 55 juta rupiah per bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang menghadapi tekanan sosial yang semakin nyata akibat meningkatnya jumlah penduduk asing. Data resmi menunjukkan jumlah warga non-Jepang kini mendekati 4 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah modern negara tersebut. Angka ini memicu perdebatan luas di ruang publik, mulai dari isu budaya, keamanan, hingga kekhawatiran akan perubahan identitas nasional yang selama ini dijaga sangat ketat oleh masyarakat Jepang. Gelombang protes pun mulai terlihat di kota-kota besar, seperti Tokyo dan Osaka. Sebagian warga menyuarakan ketidaknyamanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu longgar dalam membuka pintu bagi tenaga kerja asing. Mereka mengaitkan lonjakan imigrasi dengan persoalan sosial, mulai dari perbedaan kebiasaan sehari-hari hingga isu kriminalitas yang sering menjadi bahan perdebatan di media lokal dan forum publik. Survei yang beredar di Jepang menunjukkan lebih dari 2/3 responden menolak penambahan kuota pekerja asing. Penolakan ini bukan semata soal ekonomi, tetapi juga tentang rasa memiliki terhadap tradisi, bahasa, dan nilai sosial yang dianggap sebagai fondasi kehidupan masyarakat Jepang. Kekhawatiran tersebut membuat pemerintah berada dalam posisi sulit antara menjaga stabilitas sosial dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, realitas demografi Jepang berbicara keras. Negara ini menghadapi penuaan penduduk yang sangat cepat, dengan jumlah warga usia produktif terus menurun setiap tahun. Banyak sektor vital seperti kesehatan, perawatan lansia, manufaktur ringan, dan layanan publik mulai kekurangan tenaga kerja. Tekanan inilah yang memaksa pemerintah Jepang mencari solusi praktis, meskipun harus berhadapan dengan resistensi dari sebagian masyarakatnya sendiri. Di tengah suasana penolakan terhadap imigrasi, muncul satu pengecualian yang mencolok, yaitu Indonesia. Pemerintah Jepang secara terbuka menyampaikan permintaan tambahan puluhan ribu tenaga kerja asal Indonesia. Angka yang beredar mencapai sekitar 40.000 orang, sebuah jumlah yang tergolong besar dan menunjukkan betapa seriusnya kebutuhan Jepang terhadap kontribusi sumber daya manusia dari Indonesia. Permintaan ini tidak hanya bersifat simbolis. Jepang menawarkan skema kerja yang lebih fleksibel, proses visa yang dipercepat, serta peluang penempatan di sektor-sektor strategis. Fokus utama diarahkan pada layanan kesehatan, perawatan lansia, industri jasa, dan manufaktur skala menengah. Sektor-sektor ini dinilai paling terdampak oleh krisis tenaga kerja akibat menurunnya populasi usia produktif di dalam negeri. Dari sisi ekonomi, tawaran gaji yang diberikan juga tergolong menarik bagi pekerja Indonesia. Rentang pendapatan bulanan yang dilaporkan berkisar puluhan juta rupiah, tergantung wilayah, jenis pekerjaan, dan jam kerja. Angka ini menjadikan Jepang salah satu tujuan kerja paling kompetitif di Asia Timur bagi tenaga kerja Indonesia, terutama bagi mereka yang memiliki keterampilan dasar bahasa dan sertifikasi kerja. Fenomena ini menjadi sorotan internasional karena terjadi saat Jepang juga membahas rencana pembatasan kuota pekerja asing dari sejumlah negara lain. Kontras inilah yang memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat.
Mengapa Indonesia justru mendapat perlakuan yang terasa lebih terbuka, bahkan di saat sentimen anti-imigran sedang menguat di dalam negeri Jepang sendiri? Orang Jepang itu suka sekali dengan pekerja orang Indonesia ya. Dibandingkan negara-negara lain kayak Pakistan, India, terus negara Vietnam dan lain-lain, itu mereka lebih suka orang pekerja Indonesia. Kenapa? Ini informasi dari Ordal nih. Jadi perusahaan Jepang itu menganggap orang Indonesia itu budaya kerjanya mirip. Mereka nggak banyak komplain, mereka bisa kerja keras ya. Mereka secara sosial juga bisa membaur. Walaupun ada beberapa kasus lah ya, viral-viral orang Indonesia bikin ribut, tapi sebagian besar mereka bisa membaur dan mengikuti dengan budaya yang ada di Jepang. Beda sama orang India atau orang Amerika yang lebih sering condong bikin keributan di sini atau karena budaya nggak sesuai, mereka jadi beda sendirilah kelakuannya gitu. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk orang Indonesia kerja di Jepang atau di negara-negara lain. Makanya nggak usah ngandelin pekerjaan dalam negeri terus. Coba kalau misalnya punya kesempatan, coba kerja di luar. Dari sudut pandang geopolitik, hubungan Indonesia dan Jepang memiliki sejarah panjang yang relatif stabil dan pragmatis. Kedua negara menjalin kerjasama ekonomi, investasi, dan pendidikan selama puluhan tahun. Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan manufaktur, sehingga hubungan ini membentuk jaringan kepentingan yang saling menguntungkan di tingkat negara dan pelaku industri. Secara ekonomi, Jepang berada dalam posisi yang membutuhkan tenaga kerja asing berkualitas untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas sektor domestik. Indonesia, dengan populasi usia produktif yang besar, muncul sebagai mitra strategis yang logis. Tenaga kerja Indonesia dinilai memiliki tingkat adaptasi budaya yang baik, terutama dalam hal etika kerja, penghormatan terhadap senior, dan kepatuhan terhadap aturan di lingkungan kerja. Faktor citra sosial juga memainkan peran penting. Di mata banyak pengguna jasa dan perusahaan Jepang, pekerja Indonesia dikenal ramah, sabar, dan minim konflik sosial. Karakter ini dianggap cocok untuk sektor sensitif seperti perawatan lansia, di mana interaksi manusia dan empati menjadi kunci utama. Kepercayaan ini membentuk preferensi pasar tenaga kerja yang tidak hanya berbasis keterampilan teknis, tetapi juga nilai sosial. Dalam konteks Asia, langkah Jepang ini juga dapat dibaca sebagai strategi memperkuat hubungan dengan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di kawasan tersebut, menjadi mitra penting dalam menjaga keseimbangan pengaruh di tengah dinamika global yang melibatkan kekuatan besar seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Kerjasama tenaga kerja menjadi salah satu instrumen diplomasi yang bersifat praktis dan langsung terasa dampaknya. Bagi Indonesia, peluang ini membuka jalur peningkatan devisa negara melalui remitansi para pekerja di luar negeri. Aliran dana dari Jepang berpotensi memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik, terutama bagi keluarga di daerah-daerah yang menjadi basis pengiriman tenaga kerja. Selain itu, pengalaman kerja di Jepang juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia saat mereka kembali ke tanah air. Di tingkat sosial, keberadaan komunitas Indonesia di Jepang yang kini mencapai ratusan ribu orang membentuk jembatan budaya baru. Interaksi sehari-hari, pertukaran kebiasaan, hingga pengenalan kuliner dan tradisi Indonesia membantu menciptakan pemahaman lintas budaya yang lebih luas. Hal ini perlahan mengurangi stereotip negatif dan membangun citra positif Indonesia di mata masyarakat Jepang.